darah itu lebih kental daripada air. Jadi bagaimanapun susah senangnya keluarga ya harus kuat gitu, ikatan kekeluargaan. Buat aku itu maknanya keluarga. Jujur ini kayak mimpi jadi nyata bermain sama idola-idolanya Mama. Jujur ini Mama. Jadi idolanya Mama. Iya, tapi jadi idolaku juga sekarang berdua. Jadi ketahuan umur ya. Jadi by the way tuh di sini tuh ada beberapa senior yang emang aku sangat amat berterima kasih sama MD dan Pak Monty sudah mengizinkan aku bermain di sini. Ada Mama Cila, ada Ibu Dewiul, ada Kak Kiva, Kak Revaldo, ada Om Joshua juga, Kak Fani, serta para cast yang lainnya yang emang sangat ngebantu banget. Tapi anak muda ini ini luar biasa. hebat. Anak muda ini hebat. Masya Allah. Remaja. Happy banget gitu ya. Jadi saya pengen tahu aja gimana sih cara untuk memecahkan keseriusan atau ke apa ya itu kan di sama syuting loh. Jujur kita sebelum take, jujur sebelum take kita ketawa-tawa ya. Kita sebelum take senyum, ketawa-tawa, senang-senang aja. Karena memang kuncinya bukan harus kita dalamin terus. Kalau menurut aku kayak kita dengan bangun chemistry satu sama lain, aku sering ngobrol sama ibu, sama Mama Cila, itu udah cukup. Ketika ada scene memang harus nuntut kita serius, itu insya Allah bisa kita makan. Jil, berarti yang paling sulit tantanganmu di film ini tuh apa sih? Tadi kan katanya kalau bahasa Sunda udah dibantuin sama Iya. Tante Dewiul. Itu yang paling sulit berarti apa buat kamu? Cuaca. Cuaca. Cuaca sih. Cuaca. Karena kita yang adegan apa ya Jil? Ya dengan yang di Kuburan. Paling berat. Kuburan, pas lagi keluar rumah. Iya, samping rumah. Itu kondisinya lagi berapa derajat? 11 derajat. Terus dipakein blower. Pakai blower segede banner. Habis Terus itu dihujan-hujanin. dipakai hujan. Paling berat ya. Otaknya beku gitu. Otaknya kayaknya. beku. Itu sih. Ciwidey. Ciwidey. Itu sih tantangan terberat kita tuh sebenarnya cuaca ya Bu. Penonton kan tinggal menikmati, tapi perjuangan kru, pemain, sutradara dan semua itu Masya Allah kalau di lapangan tuh luar kita baru bilang, wah Masya Allah kita bisa misalnya yang membuat film itu bisa dikritik lah, nanti di-review lah filmnya, tapi nggak tahu proses perjuangannya tuh itu dingin luar biasa. Yang di kuburan itu juga dinginnya Ya, luar luar biasa. luar biasa. Ya itu tantangan kita supaya kita nggak kelihatan shaking, kita nggak kelihatan gemeteran, itu gimana caranya, iya kan? Terus bisa dialog tetap berjalan, adegan tetap berjalan, itu jadi nomor sekian. Itu sih PR terbesar kita ketika kita syuting. Terus ini kan film juga cerita tentang susuk, kerasukan. Selama syuting ada adegan pernah ngalamin atau Oh, alhamdulillah syuting Aman-aman ya. aman-aman, lancar-lancar aja. Kalaupun emang ada, dia cuma nunjukin doang. Hah? Pernah ada di klip Iya, dilihat ya. ada. Tapi ya nggak mengganggu Nggak selama nggak ganggu proses syuting, jadi masih kadar aman. Tapi mental pemain sama krunya luar biasa loh kalau bikin film horor gini, aku pikir wah Ya intinya di sini pemain-pemainnya nggak ada yang manja ya Bu ya. nggak ada yang manja. Anak-anak muda luar biasa. Divina apalagi dengan baju yang kayak gitu, dingin, dipakein Kena pakai ular lagi. tanah yang juga lembab dan dingin itu Luar kasihan banget masih lihat proses syuting. Tapi ya kan Hasilnya ya. Tinggal dinikmati ya hasilnya. Kedinginan banget sih Nggak ada. sih, Kerasukan hawa ada dingin. Iya. Kerasukan hawa dingin. Oh, iya. Kerasukan hawa dingin. Kita kemasukan angin. Itu angin duduk sampai berdiri waktu itu. Saking dinginnya. Ada ini nggak sih tantangan ketika lo merupiah kan jangan sampai salah bahasanya. Iya. Ada ketakutan nggak sih tiba-tiba ada bunyi macam segala macam. Enggak sih, kalau dibunyi itu kan kita emang udah tahu kalau akan ada bunyi segala macam. Tapi ya itu sebenarnya salah satu tantangannya adalah bagaimana cara gue ngeyakinin ke penonton kalau gue bisa lo ngerukiah, gue bisa menyelamatkan desa Mekarwangi gitu. Gue harus tanemin kepercayaan itu di mata penonton, dan semoga ketika filmnya tayang nanti penonton bisa ngerasain itu dan bisa percaya sama karakter Bahri sih. Percaya, kita percaya. apa sih yang membuat kalian semua mau bermain di filmnya Mas Monty selain mungkin ya udah ada nama gitu apa gitu. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Ya one by one aja. kalau Monty sih aku Udah sering. sekian kali ya udahlah kalau Monty tuh ya Monty oke gitu, karena kita kalaupun kehilangan rasa itu pasti dibantu sama Monty. Terus ada alasan lain nggak akhirnya mau main di Hidayah? Ceritanya juga emang bagus Iya. ya. Pasti juga tadi terkecoh kan tokoh Hasan yang ada di situ. Aku waktu baca skenarionya juga terkecoh, dan
buat aku ini pengapresiasian aja. Aku masih diingat, masih dipercaya buat memerankan. Betul, masih banget. Masih dipercaya. Meskipun aku sudah bilang aku mau jadi penyanyi, tapi aku main film oke, karena ini prosesnya dahsyat banget, luar biasa kekeluargaannya, terus belajar untuk rendah hati, menyamakan diri dengan semua kru, tidak ada yang jadi primadona, semua jadi rakyat gitu. Jadi, jadi itu yang menyenangkan, jadi sebuah keluarga. Jadi buatku ini kekangenan yang akan aku cari terus main film itu gitu, karena film itu dibanding nyanyi, kalau nyanyi itu udah pekerjaan dan efeknya terasa sesaat, tapi kalau film tuh efeknya lama, panjang karena proses banyak, prosesnya juga gitu. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di film Iya, boleh foto dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu semua pertolongan kasih sayang Tuhan. Saya masih diberi kesempatan sehat, masih diberi kesempatan untuk berkarya, masih dipercaya untuk bisa terus berkarya. Jadi kalau film, saya dari umur 12 tahun mulai main film, dan yang mengajak saya Mama Eyang Titi Puspa. Waktu itu saya jadi pemain pendukung waktu masih anak-anak. Pemain utamanya almarhum Bruri. Dan di usia saya ke-35 saya ketemu lagi sama Bruri jadi pasangan duet. Jadi antara nyanyi sama film tuh Masya Allah, saya cuma bisa bersyukur sampai saat ini saya masih diberi sehat, kasih karunia, kepercayaan dari masyarakat melalui produser, melalui sutradara, melalui kru yang masih mempercayai saya untuk memerankan tokoh atau cast di film. Memang buat saya film Hidayah ini baru pertama kali main di film horor religi, ini pertama kali, dan sangat seru, sangat sangat excited banget gitu. Karena di sini selain horor, tapi ada nilai-nilai yang mau disampaikan. Jadi kita itu kalau dengar film horor jangan mendiskreditkan, oh film horor. Enggak, banyak nilai-nilai juga yang bisa diberikan kepada kita sebagai penonton, pembelajaran gitu. Itu kira-kira karir. Dan kalau dibilang nyanyi ya dari kecil, dari umur 5 tahun nyanyi, film dari umur 12. Berarti kalau film udah 50 tahun. Karena sekarang umurnya udah 62. Kalau nyanyi dari umur 5 tahun, sekarang udah 62, berarti berapa tuh? 57 tahun. Tante, tapi selama bermain film nih, gitu kan, banyak drama dan lain-lain. Horor itu seperti apa sih, Tante Dewi? Horor? Menurut Tante Dewi, horor khususnya di Indonesia. Sebetulnya ya kita ini kan dalam berkarya itu nggak bisa bilang horor gimana ya? Ini karya, ini karya seni, art gitu, audio visual yang bisa untuk menghibur, untuk dinikmati. Gitu. Jadi mau genrenya apa, mau temanya apa, ini pekerjaan membuat film itu bukan hal yang mudah. Puluhan bahkan ratusan orang terlibat dalam sebuah produksi yang harus mengedepankan kebersatuan, kebersamaan, toleransi, kerjasama. Itu pembelajarannya dari situ. Kalau film itu yang saya lihat, betapa film itu efeknya sangat panjang karena produksinya juga tidak instan. Jadi buat saya sih teater dan film itu belajar hidup sebetulnya, belajar berkolaborasi, belajar menekan ego, belajar menghargai masing-masing wilayah pekerjaan dari setiap job desk yang kita terima gitu. Kenapa? Support keluarga tadi. Oh, alhamdulillah ada suami, ada besan, ada anak, ada mantu. Ini wujud dari mensupport lah gitu. Jadi kan sama dengan di film, kita kan nggak bisa sendiri. Hidup ini juga kita maju juga bukan karena kita sendiri, tapi dukungan dari lingkungan. Ini saya terima kasih banget sama suamiku, sama anakku, mantuku, besanku, rombongan.
Apa? Bikin konten juga sama menantunya. Aku sih berdoa, mana mantuku ya? Aku berdoa semoga juga suatu saat aku bisa satu film. Mana mantuku? Itu di situ. Sini dong sana aku. Abis ditanyain, jadi boleh dong kalau ditanyain. Aku berdoa bisa pengen satu film barengan sama mantuku sama anakku gitu kan. Rama, sini dong Rama. Suka aja konten sama. Iya, benar. Ini suka ngedirect aku. Emang suka sih, kebetulan kayak nggak ngapa-ngapain ya di rumah. Enggak Jadi juga kali. Kreatif aja, nggak bisa diem. Benar-benar emang lagi fokus ke arah-arah content creator sih. Suami aku juga suka buat kan tuh, dia yang lucu-lucu, aku bagian fashionnya. Yang anakku Jadi yang mana? ngajakin. Yang anakku yang mana? Ini apa yang mana? Ini apa ini? Ayo. Kebanyakan yang bilang ini. Tapi Kak, kalau Tante Dewi ini ibu mertua yang seperti apa? Sorry? Tante Dewi ini ibu mertua yang seperti apa? Baik banget. Oh, Masya Allah. Ibu mertua yang seperti apa benar-benar kayak ibu kandung aku sih. Aku nggak ngerasa kayak punya ibu mertua. Kan kebanyakan kalau sebelum menikah tuh orang, kalau aku misalnya dengar kan ibu mertua kesannya tuh kayak bagaimana gitu kalau di Indonesia ini. Tapi pas ketemu sama ibu, alhamdulillah. Insya Allah tabarakallah. Aku Tapi merasa tidak ada sayang. gap ya dengan mantu ya. Ya enggak lah kan mantu juga kan nikah sama anakku. Jadi anaknya. Jadi anakku juga. Ya kan? Aku kehilangan anak perempuan, dapat anak perempuan lagi. Jadi ya ini hadiah Allah aja gitu. Dikasih mantu yang sayang sama aku, kayak ibunya sama dengan aku, jadi walaupun tidak tergantikan anakku, tapi Allah memberikan kegembiraan yang berbeda gitu. Pernah nggak sih ngerasa capek gitu kan, kalau usia juga kan udah masuk usia udah capek gitu? Nggak ada rasa capek. Jadi gini, kalau bekerja itu seperti istirahat, tau nggak sih? Relax kalau kita kerja. Capek itu kalau kita mengeluh nggak ada kerjaan, terus kitanya ngomel-ngomel. Kalau aku ada kerjaan, aku nikmatin, aku benar-benar cintai. Kalau lagi istirahat, alhamdulillah aku dikasih waktu buat ngurusin bunga-bunga aku. Bisa belajar untuk aku masakan yang sehat buat diriku. Jadi tidak ada waktu yang aku sia-siakan dalam hidup. Karena kan aku bersyukur sudah dikasih 62. Padahal orang tuaku lebih muda dari aku udah pulang. Jadi aku cuma bilang, Tuhan kasih aku rezeki sehat. Bikinkan aku di bumi ini, apa yang aku lihat, aku dengar itu yang menyenangkan aku. Jadi surga masih jauh. Kita nggak tahu bisa nyampe apa enggak, tapi jadikanlah apa yang aku rasain seperti menurut surgamu gitu. Support anak-anak itu seperti apa, Tante? Anakku bukan support lagi, Masya, itu hadiah juga. Jadi kayak contohnya gini, ini yang deket aja, berapa hari sekali nengokin, kalau nggak ngajak makan apa, kadang kan aku bilang udah kalau makan di rumah, kalau nggak aku diajak ke kemana gitu kan. Terus yang ada di Amerika, Surya, begitu dia ke negara-negara mana di video call, udah itu udah buat aku udah bahagia banget. Jadi orang tua tuh diperhatiin tuh udah, aduh Seneng ya Bu? Masya Allah. Posesif kan? Hah? Posesif Posesif. Siapa? anak-anak gitu. Ke aku? Iyalah. Sebetulnya nggak ngeliatin sih kalau posesif, cuman Iya, masalah kesehatan terutama. ya karena aku Ya, takut ngasih tahu kalau aku sakit tuh Iya. takut gitu. Soalnya kalau aku ngasih tahu sakit, misalnya kan namanya juga udah tua ya, pasti aku kan punya suka ada jantungku kan suka berdebar gitu, penyakitku itu aritmia. Suamiku suka nggak ngasih tahu, nanti kalau udah tertangani suamiku yang ngurus gitu, abis itu baru ngasih tahu ibu kemarin anfal gitu kan. Tapi sebetulnya sakit itu kalau buat aku sih, kalau kita dikasih sakit nggak apa-apa juga, karena badan kita kan bukan robot ya. Itu sebetulnya tanda-tanda kita mau dikasih umur panjang. Kalau aku, yang bahaya orang yang nggak pernah ngerasa sakit, kerjanya over, mengabaikan diri, merasa sehat, itu yang bahaya menurutku. Jadi kalau aku sakit, aduh syukurlah, nggak apa-apa lah, kan sehatnya udah lama, masa dikasih sakit sedikit ngeluh gitu. Resep bahagianya apa sih Tante? Mungkin bisa berbagi ke kita yang muda. Resep bahagia dari Tante Dewi. Bahagianya itu hitungannya harian aja. Jadi nggak usah mikir besok, kita nggak tahu umur bis kita besok. Nanti 5 menit kita nggak tahu. Hari ini, detik ini, ya Allah terima kasih, dikasih minum enak, bisa nelen, aduh alhamdulillah. Dikasih makan, ya Allah dikasih kita bikin telur sendiri, orak-arik, kasih kecap, cabai rawit, nelennya enak gitu. Itu aja gitu. Jadi gak usah jauh-jauh.
gak usah jauh-jauh, aduh besok gimana. Kalau aku, karena umurku kan udah di ujung, kalau anak-anak nggak boleh, harus semangat. Harus menghargai waktu, menghormati kesempatan. Kalau aku, kesempatan yang sudah Tuhan berikan, sudah aku lalui. Sekarang bagaimana menikmati hidup, mensyukuri, pengen tentram, damai gitu. Bu Dewi, kemarin aku kan ngeliat nih di YouTube katanya Bu Dewi ini ingin dikenang ketika nanti sudah tiada. Bisa diceritain nggak sih? Aku itu hanya berharap bahwa kalau aku udah nggak ada, siapa Dewi Yul? Oh itu penyanyi, bukan politisi, bukan pejabat, bukan orang kaya, bukan orang hebat, tapi Dewi Yul penyanyi yang bisa menghibur orang. Buat aku itu sudah cukup. Kalaupun aku nggak ada, nanti orang masih mau dengar suaraku. Insya Allah dengar suaraku, terus bisa doain aku. Tapi doanya aku pengen lihat cucu-cucuku pada gede, dewasa, bisa punya cicit, amin. Tapi panjang umur yang berkah. Jangan sampai panjang umur penyakitan juga nyusahin, nggak mau. Aku nawar sama Allah, ya Allah, kalau dipanggil, dikasih waktu yang tepat, waktu yang baik, dengan cara yang baik, kalau aku dipanggil pulang. Itu aja kalau aku sujud. Melihat ibu yang masih semangat berkarir gimana sih? Iya, aku salut banget sih. Ibu soalnya kebahagiaannya itu ibu kalau nggak kerja tuh kayak bingung mau ngapain. Untung sekarang udah ada bunga-bunga di rumah, jadi banyak kegiatan kalau misalnya lagi istirahat. 3 pandemi itu kan juga tahu, aduh. Tapi ibu happy banget kalau kerja tuh mukanya makin cerah kalau lagi kerja tuh. Makanya kita ajakin buat konten. Disuruh stop juga nggak mau. Nggak biasa buat konten. Aku nggak mau, ya gini, waktu kita itu kan dalam hidup kan sangat singkat. Kita harus memanfaatkan yang bisa bermanfaat buat diri kita, lingkungan kita, syukur bisa buat masyarakat. Jadi waktu yang sangat singkat di dunia ini ya harus semua berarti. Sedangkan tidur aja kita harus nikmatin. Aku tuh kalau udah tidur nggak boleh ada yang ganggu. Saya mau bobo enak gitu. Mau makan nggak boleh diajak ngomong. Pengen makan yang nikmat. Jadi nggak boleh ngeganggu orang yang lagi bobo dan orang yang sedang makan. Karena itu. Karena nggak berkah nantinya, Dek. Ya kan? Kan makan buat tenaga, sambil didoain biar bikin badan sehat. Tidur juga Allah ngasih waktu kita buat mengistirahatkan tubuh karena udah dipakai terus buat kerja, buat berpikir gitu. Tante, makna keluarga sendiri tadi itu seperti apa sih? Wah, keluarga tuh harta yang paling berharga kata lagu. Iya kan? Itu udah apapun yang terjadi, mau kita jatuh, mau kita bangun, keluarga itu yang paling utama yang harus kita rangkul. Karena pada saat kita bahagia, harus keluarga yang menikmati kebahagiaan kita. Pada saat kita susah, keluarga juga yang akan mensupport kita, memberikan energi. Itu utamanya. Karena kan dibilangin, darah itu lebih kental daripada air. Jadi bagaimanapun susah senangnya keluarga harus kuat gitu, ikatan kekeluargaan. Buat aku itu maknanya keluarga. Kalau yang lain menilai, aduh nggak penting, nggak usah mikirin pikiran orang. Yang penting dengar kalau keluarga ngasih masukan, keluarga kritik, itu yang benar. Meski kadang pahit gitu, tapi itu yang jujur gitu. Orang lain kan kadang hanya menyenangkan. Gitu. Terima kasih banyak, Tante. Terima kasih, Tante. Terima kasih. Masuk. Oh, Masya Allah, sama-sama kita belajar. Kabarnya Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Selain sibuk main film, itu kesibukan lainnya apa aja sih Kak? Sibuk pasti sekarang kayaknya semua artis gitu ya, kayaknya udah sibuk juga sama sosial media gitu, tentunya sama kehidupan pribadinya. Jadi ya banyak kerja sama dengan brand dan punya keberuntungan tadi ya bisa main di film Hidayah tuh salah satu kesempatan yang luar biasa menurut aku. Nah Kak, kan Kak juga aktif ya membuat konten-konten olahraga. Iya. Nah kemarin juga aku sempat dengar katanya banyak komentar negatif nih Kak, itu gimana sih Kak tanggapannya, bisa diceritain nggak sih? Nyikapinnya sebenarnya kita nggak bisa nahan ya apa orang mau ngomong A, B gitu. Yang kita bisa kontrol cuma respon kita tuh gimana sebenarnya. Dan aku meresponnya alhamdulillah dengan segala macam pengalaman hidup,
pastinya bisa lebih bijak sekarang gitu, bisa lebih tenang. Kalau dulu mungkin kayak sedih, kepikiran, sekarang kayak lebih jalanin aja gitu, lebih gitu sih. Sempet gak sih Kak mau diusut gitu? Enggak, ngapain diusut. Thank you ya, thank you ya. Kemudian